Hari ini saya, Slamet Haryanto, CGB Angkatan 9 Kabupaten Tegal, akan memberikan materi diseminasi dan diskusi keyakinan kelas dan restitusi budaya positif. Dalam modul 1.4 di kegiatan aksi nyata, di sini banyak penerapan tentang budaya positif. Di antaranya mungkin nanti saya sampai di bulan April kurang lebih akan mengikuti diklat. Diklatnya ini kita selalu dengan sementara ini dari itu dalam 1 minggu itu bisa 3 kali 4 kali. Penugasannya hampir setiap hari. Untuk lokalnya sekitar 2 minggu sekali. Kita selalu kumpul dan lokal itu di SMA 2 Selawi. Kalau barangkali lihat keramaian di SMA 2 Selawi itu setiap Sabtu atau Minggu, di 2 minggu sekali berarti ada kegiatan kami guru penggerak Angkatan 9. Kalau yang Angkatan 8 itu ada di SMA Pangkal. Kalau besok pagi Sabtu misalnya ada lokal dan sebagainya itu berarti Angkatan 8. Hari ini guru penggerak sudah sampai di Angkatan 10. Yang mau masuk ini berarti Angkatan 10. Hari ini saya di Angkatan 9 mewakili SMA Negeri 1 Pangkal, kebetulan satu-satunya guru penggerak di SMA Negeri 1 Pangkal. Kalau di atas saya lagi itu ada PP, pengajar praktek, yaitu Pak Murtono. Ada yang ngomongnya Pak Murtono, guru bahasa Indonesia. Satunya lagi wakil lebih atas lagi fasilitator, itu ada Pak Imam Subuki, guru agama. Ada guru agama? Agama nggak ada ya? Ada. Beliau hari ini sudah fasilitator, berarti yang sudah paling atas. Orientasinya beliau sudah nanti disiapkan menjadi pengawas sekolah. Lanjut bilang. Ya, profil saya sendiri Slamet Haryanto, kelahiran Tegal, untuk tanggal 19 Desember 1988. Unit kerjanya di SMA Negeri 1 Pangkal. Untuk alamat rumah hari ini saya berada di perumahan Kiria Tiaran 2 di Blok F26. Kalau misalkan pulang di perempatan Curug itu arah ke Penusupan, dari rumahnya sebelah kiri. Daerahnya Penusupan tapi ternyata di situ lokasinya selalu kagok. Ya, karena kita lihatnya di peta mapping Google-nya itu ternyata arus sungai yang diikuti dalam peta Google Map-nya. Lanjut, ini sudah masuk di budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada 3 poin. Yang pertama adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Murid biasanya nurut sama perintah kita ya. Sekarang dibalik, kita yang nurutin murid. Kenapa? Pendidik sekarang harus bisa melayani anak dengan baik. Permennya sekarang sudah banyak, apalagi ini yang terbaru, anti bullying dan kekerasan. Nanti materi ini ada di belakang di kegiatan restitusi. Dan ini budaya positif ini dimulai dari nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi hari ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa kebiasaan dulu itu sebetulnya yang namanya pendidikan adalah memberi kebebasan. Tapi konteksnya ini yang bikin dilema kita. Kenapa? Karena antara teori dan praktek berbeda. Di tataran sekolah yang notabene SDM-nya bagus, ya kan, pasti bisa mengikuti dengan baik. Pertanyaannya bagaimana kalau kita di daerah Pak? Ya kita melihat situasi dan perkembangan yang ada di daerah. Hari ini ada Pak Syafiq, beliau guru BK, ada mahasiswanya atau PPU-nya, PPL-nya ada gitu. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa harus paham bahwa sekarang kita harus berpihak kepada murid. Ya artinya betul-betul melayani sepenuh hati. Jangan jengkelan, jangan mutungan, jangan dugalan, cepat tua, kisut. Itu kan koyokan bocah-bocah kan seperti itu. Ya tapi memang kalau ditarik ulur dengan abad 21 yang sekarang, dengan saya yang pelajari, ya memang harus seperti itu. Jadi kalau kemarin saya marah-marah, saya sudah bilang, anak gawe cekek bocah sembunyi baik soal perbuatan yang nakal gitu. Kenapa? Salah satunya budaya positif ini akan membawa siswa itu semakin dekat dengan kita. Artinya apa? Sebisa mungkin kita jadi guru favoritnya mereka. Jadi tanpa kita di kelas pun kita dicari, dikejar. Kalau dulu saya sekolah beda, laka guru ini malah senang. Tapi hari ini tidak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita belum sukses ngurusin anak di dalam kelas. Jadi sebisa mungkin bahwa anak itu mencari kita. Dengan apa sih? Dengan kegiatan belajar kita yang menyenangkan. Ini yang kaitannya dengan berpihak. Yang kedua, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama.
Ini yang saya bahas dengan kemarin ya Mas, saya ngobrol ya sedikit tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Saya mau tahu, kalau ngajar di kelas nih, berarti sudah berapa hari ini gabung dengan kita? 2 minggu. Sudah tahu kebiasaannya setiap pagi? Tadarus, ya, kita lagi Indonesia Raya, Mas Abita, terakhir ya SMA. Setelah itu kegiatan belajar mengajar. Nah, pertanyaannya, apa yang pertama kali dilakukan Bapak Ibu ketika mau memulai pembelajaran? Yang sudah masuk di jam pertama siapa? Menanyakan kabar. Terus pertanyaan pemantik. Ada intermezzo ya sebelum membuka. Itu sudah dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Pertanyaannya, sudah membentuk kesepakatan belum sama anak-anak? Kesepakatan sama anak-anak, kalau itu kan panjangan buka nih obrolannya. Bagaimana kabar absen hari ini yang nggak berangkat berapa orang? 3 anak Pak. Sakitnya apa? Ada suratnya? Ada. Yang alfa siapa? Yang alfa itu intermezzo kita. Nah, dimaksud dengan sebuah kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama ada kesepakatannya kita dengan siswa-siswi. Siapa yang bikin? Mereka sendiri. Dengan cara bagaimana? Dibiasakan dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Kesepakatannya seperti apa? Bikin tadi satu pertanyaan pemantik. Contoh, kira-kira bikinkan, misalkan kita pembelajarannya pakai laptop, medianya pakai PowerPoint, bisa pakai laptop kalau ngajar, pakai laptop, pakai PowerPoint, ditulis kesepakatan atau keyakinan kelas. Nomor 1, boleh makan dan minum di dalam kelas? Ini pertanyaan pemantik nih. Nanti mereka akan menjawab, kira-kira boleh tidak? Kalau saya rasa kalau makan kayaknya ya boleh. Kalau minum mungkin boleh karena biasanya anak bawa air mineral di atas meja. Kesepakatan ini siapa yang menyepakati? Mereka sendiri. Nanti nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya mereka yang bikin. Dengan kalimat pemantik yang pertama akan membuat sebuah kesepakatan yang muncul. Misalnya katakanlah 5 poin, boleh minum, tidak boleh memainkan handphone, apalagi fokus kegiatan belajar mengajar, apalagi contoh yang kesepakatan kelas, berbagai lengkap, perlambatan dibahas, apalagi diskusi yang aktif boleh. Nah, sebuah contoh kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah ditulis Bapak Ibu guru, yang dilontarkan oleh siswa-siswi itu menjadi sebuah kesepakatan. Bukan kita yang akan memberi kesepakatan dan menghukum atau memberikan sanksi, tapi kesepakatan mereka yang akan mereka jalankan selama pembelajaran. Next, pertemuan berikutnya mereka sudah punya kesepakatan kelas. Kita ulang lagi, yo kesepakatan hari ini mau ngapain? Misalkan pembelajaran 1 jam atau 2 jam, disampaikan sama anak-anak. Pembelajaran 1 jam ke depan kita mau ngapain? Atau ada yang mau ngasih saran kesepakatan hari ini, nanti mereka akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi bukan kita yang memerintah, tapi berdasarkan kesepakatan kelas. Menghindari apa? Menghindari yang namanya sanksi dan hukuman. Kenapa? Kita sudah jauh dari sanksi dan hukuman, yang ada adalah yang namanya konsekuensi. Materinya seperti apa nanti kita direstitusi. Yang poin nomor 3, bertujuan agar dapat murid berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Ada yang ngajar kelas 11? Kelas 11? 10. Nah, besok kalau ada waktu ikuti kegiatan yang namanya P5. Sudah ikut? Oke. Di semua pangkal ada kan sistem pembelajaran P5 dengan sistem reguler dan blok. Kebetulan dulu waktu angkatan yang lalu, ya Pak Sepur 2022, kita memulai di semua pangkal memutuskan bahwa menjadi sekolah yang melaksanakan P5. Dulu kelas 10 saya pimpronya, pimpinan proyeknya, sekarang naik di kelas 11. Kelas 10-nya sekarang ada siapa ya Pak Ilham? Pak Agus kelas 10 sekarang pimpronya. Jadi di bawah pimpro itu ada guru pengajar.
Guru pengajar ini akan mendampingi siswa-siswinya untuk melaksanakan dengan Pancasila. Di antaranya ada 6 profil belajar Pancasila yang harus dilaksanakan di sekolah. Hari ini tema yang dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran. JP-nya berapa? Sistem yang digunakan adalah blok dan reguler. Kalau hari ini panjenengan semua lihat di lapangan, tadi rame ya kelas 11 sebagai bibit variasi. Ini penggunaan profil belajar Pancasila dengan menggunakan sistem blok. Jadi dikeluarkan semua OT kelas, kita belajar bersama sesuai dengan tema. Untuk tema kelas 11 adalah bangunan jiwa dan raganya. Pendidikan karakternya larinya kemana? Kemarin berorientasi bahwa SMA Pangkah memutuskan untuk 2 materi, yaitu 1 kedisiplinan, yang kedua adalah tanggung jawab. Kaitannya dengan apa? Kedisiplinan ini mengorientasi bahwa karakter siswa harus melaksanakan yang namanya disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin mengikuti pelajaran dengan baik, disiplin tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Jadi hal itu yang akan membuat sebuah karakter pada kegiatan profil belajar Pancasila. Termasuk juga materi tanggung jawabnya seperti itu. Jadi 3 poin ini yang akan menjadi budaya positif yang ada di kurikulum Merdeka sekarang. Mungkin kalau dipikir muat ya muat. Kayaknya anak tidak pernah dipikir nama, tapi anak kamu diurusi baik. Ya, hari ini kita memang menjumpai dengan siswa-siswi dengan beraneka ragam jenis SDM dan karakter yang unik dan istimewa. Mungkin hari ini panjenengan semuanya enak ketemunya SMA. Dengan notabene kata lain, mereka sudah nalar, tapi kadang jengkelnya ya wajar. Besok ketemu yang menjengkeli lagi. Kalau hari ini ketemunya SMA terus besok SMA, berarti rezeki. Berarti proses itu tingkat kestabilannya sama. Tapi kalau misalkan SD atau SMP berarti betul sabar. Ya, itu tuh budaya positifnya. Lanjut Pak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari berbagai macam budaya positif yang akan kita lakukan, diantaranya ada kegiatan yang namanya disiplin positif. Ini contoh yang namanya miskonsepsi makna kontrol. Di sini saya contohkan ada 4. Yang pertama ini pada kegiatan P5, pada gambar yang sebelah selatan, ini guru mengontrol murid. Ya tugas kita mendampingi, mengontrol. Sebagai pembelajaran dan sebagai evaluasi, contoh nih, pernah kasih tugas nih, kasih tugas berkelompok 4 atau 5 orang. Kira-kira dalam penugasan kelompok siswa itu efektif tidak dalam berdiskusi? 5-5-nya kerja tidak? Ya pasti diantaranya ada yang memanfaatkan keadaan. Tugas kita yaitu ngapain? Ya ini tadi, guru itu harus mengontrol, memastikan bahwa apa yang kita berikan kepada siswa, siswa pun punya feedback yang baik. Tidak semena-mena, hindari sekarang, di era sekarang hindari memanfaatkan keadaan siswa dengan hanya memberikan tugas tapi hasilnya mereka kepalanya kosong. Kenapa? Karena kita tidak bisa dampingi atau kontrol sama sekali. Itu di posisi yang pertama. Pada yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pastikan Bapak Ibu guru bisa memuatkan siswa-siswinya masing-masing. Ada siswa yang aktif, ada yang hiperaktif, anasing meneng-nemen, ada yang tidak komentar ya sama sekali, jejak, ayam terus ketika pembelajaran seperti itu. Salah satunya adalah memberi penguatan. Bagaimana? Memberikan hak yang sama dan adil. Artinya bagaimana? Ya jangan membeda-bedakan. Kalau misalkan lontarkanlah sesuatu supaya kita dekat. Makanya tadi saya ngomong bahwa mungkin kita jadi guru favoritnya mereka, supaya mereka senang dengan kita semua. Dan kita tidak membedakan si A, si B, si C nya. Perbedaan kita hanya pada nanti ketika diberi penilaian. Kita bisa memahami kok mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Dari segi penugasan pun mungkin harus berbeda. Jika ketemu sama anak yang pintar banget, misalkan bisa sampai garap PowerPoint, ya bisa sampai PowerPoint. Kalau misalkan nggak bisa PowerPoint, berarti siswa ini diberikan kertas untuk membuat sebuah portofolio. Tapi dengan tujuan yang sama, bisa memberikan tugas itu dan dilaksanakan dengan baik. Cuma medianya yang berbeda. Yang satunya bisa menggunakan PowerPoint, yang satu tidak. Kita harus adil seperti itu. Pada nomor 3, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa hindari sekarang yang memberi sanksi dan hukuman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kritik
dan membuat orang itu merasa bersalah. Bahasanya nek wong Tegal ke gawe isin. Contoh, anak-anak hari ini silakan bersih-bersih kelas. Soalnya bersih mejanya, kacanya dan sebagainya. Perintah ini dari Bapak Ibu mungkin perintah. Beda cerita kalau kita sharing. Hari ini kegiatan kita adalah bersih-bersih kelas. Kacanya sepertinya masih kotor ya. Mejanya nanti diluruskan kembali. Sapunya sudah ada. Oh ada, boleh pinjam sapunya. Terus kita nyapu. Apakah anak akan melakukan hal yang sama? Ketika kita mencontoh, anak juga ikut nyapu. Anak akan ikut juga kan? Karena mereka bersalah. Oh Bapak Ibu lebih nyapu, orang yang nyapu. Itu salah satu contohnya. Beda dengan sebuah perintah. Pintarnya mau ngomong. Kita pun punya pernah perasaan yang sama ketika sekolah ya. Guru doyannya ngomong. Iya enggak? Ya saya ini kualat jadi guru. Ya apa karena itu memang pilihan kan itu. Nah jadi untuk hal seperti ini yang menguatkan bahwa anak itu bisa merasakan bersalah. Oh mohon maaf Pak, saya bantu pada itu. Bukan sanksi dan hukuman ketika dia tidak melaksanakan tugas, tidak itu dikurangi. Jadi dalam posisi kontrol, miskonsepsinya itu seringkali Bapak Ibu guru melakukan hal yang sama. Saat ini masih Pak, beberapa masih. Dan ini saya sedang proses mencoba untuk tidak melakukan hal yang di luar ya kebiasaan yang dulu. Karena memang harus berbeda. Pembelajaran kita harus lebih menyenangkan. Sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Bangka itu mewujudkan peserta didik bahagia dunia dan akhirat. Visinya itu. Ya silakan nanti jam keempat dikumpulkan di meja saya. Sedangkan dipikir kalau misalnya di posisi jam 1 ke 2 jam 3 4 kan sudah beda pelajaran ya. Terus sekarang kan? Apakah di jam 3 4 kita akan melaksanakan tugas Bapak Ibu yang lain? Yang salah siapa? Murid kan? Nanti kita nyalain murid lagi. Apakah kita akan menghakimi murid terus menerus? Hari ini kita evaluasi dulu. Oh kalau misalkan memang 1-2 kita jamnya sudah selesai, 3-4 pelajaran yang lain, oke, saya kasih waktu sampai pulang sekolah. Kesempatannya hanya ada 2 pada jam istirahat. Akhirnya juga memberikan kebebasan, memberikan keruangan. Kita juga memaksa untuk tugas itu selesai, tapi kita juga memberikan keleluasaan waktu buat mereka garap. Tidak mungkin kalau misalkan jam 1-2 jam belajar, jam 4 harus dikumpulkan di ruang guru di meja saya. Apa yang akan mereka lakukan? Akan melakukan hal yang bodoh. Jam 3-4 guru lagi nerangkan dengan Arab tugas matematika untuk petang kegeri kancane. Guru sing lagi menerangkan akhirnya saya buat lagi ngapain mas? Karena tugas matematika. Jengkel gak kita? Jengkel. Itu salah satunya bikin kesepakatan kelas, ya kan? Salah satunya memberikan dosen ini jadi miskonsepsinya yang ada. Dalam materi ini, diskusi adalah kontrol ini mungkin akan kita bisa kita coba bersama. Mudah-mudahan di sekolah nanti banyak perubahan yang positif. Nanti ya, menurut Stephen R. Covey, Principle Leadership 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang tes. Ini tadi yang apa dibicarakan saya ketika saya dulu jadi murid, jadi guru yang berproses belum menikmati jadi guru, terus hari ini saya menikmati jadi guru. Dan hari ini saya melakukan iklan dengan ingin menjadi orang yang ini tadi bisa mengubah paradigmanya, mengubah perilakunya, cara mendidiknya, cara membimbingnya dengan budaya positif. Ada 4 penting yang harus kita bahas. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa jawab. Nanti saya bagi diskusinya. Yang pertama, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Poin nomor 1, apakah telah efektif? Yang kedua, apakah masih perlu ditinjau kembali? Yang ketiga, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri?
Yang keempat, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Hal yang saya sampaikan tadi unsur empat pemantik ini. Karena memang apa yang saya bicarakan ini tentang teori. Untuk prakteknya memang butuh waktu yang sangat hati-hati, perlahan proses. Makanya kita coba, kalau saya sampel, kalau sekarang kebetulan saya ngajar kelas 11-12, yang saya sedang uji coba adalah kelas 11-nya. Kenapa? Hari ini mereka sedang di posisi mengikuti dengan kurikulum Merdeka. Mereka sudah tahu profil belajar Pancasila yang berorientasi pada karakter pendidikannya, dan mereka juga melaksanakan kegiatan P5. Di kelas 12 itu masih di kurikulum 13. Jadi kayaknya butuh tenaga ekstra. Tapi kalau di fasenya di kelas 11 ini pas, cocok. Jadi mereka akan melakukan hal yang positif dan pasti bisa dikendalikan, bisa dicoba. Kalau yang ngajar kelas 11 ada ya, Bapak Ibu ada ya, ada, dicoba. Munculkan lah. Nanti kalau misalkan ketemu berarti mungkin ya mereka akan berpikir, oh ini pembelajarannya seperti Pak Asman. Berarti mereka akan merubah gaya setiap diajar. Karena yang paling susah adalah sampai hari ini pun guru itu mencoba untuk mengendalikan tindakan kelas yang ada di dalam. Nilai paling susah itu tindakan kelas. Untuk kontrol tidak ramai, untuk fokus, ya kan? Kadang lagi diterangkan mau berderek, tak berderek, kita yang sewol, ya kan? Padahal kalau dibalik lagi mereka punya hak. Cuma karena supaya kondusif, itu dibuatkan yang namanya keyakinan kelas supaya mereka bisa fokus sama kita. Kita pun akan memberikan materi mungkin akan dengan singkat sekali jika mereka fokus, dan akan materinya juga masuk. Ya perlu ditanyakan juga dari masalah kehadiran kesehatan juga. Siapa tahu misalkan teman-teman dengan nabi kelamu di belum rumah kan, ya bisa mikir sama. Lantas apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran dan ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu tadi penanaman disiplin itu dimulai dari yang di dalam kita sendiri. Mereka sebetulnya sudah melakukan, cuman jarang sekali kalau mereka itu sadar bahwa mereka sudah melaksanakan disiplin. Hal yang paling kecil sekarang adalah contoh terlambat sekolah. Pernah menjumpai siswa yang terlambat masuk kelas, Bapak Ibu? Sudah. Saya mau tanya, ketika masuk kelas, apa yang dilakukan panjenengan? Pasti yang jelaskan bawa kertas kecil nih. Biasanya bawa ya, kertas warna kuning. Kertas terlambat. Yang ditanyakan pertama, habis ke mana? Sudah terlambat, habis ke mana? Sudah tak terlambat. Kenapa terlambat? Terus lagi. Yang sudah pernah menjumpai siswa terlambat nih. Oke, satu pemantik saja. Kenapa terlambat? Jawabannya kemarin apa? Jawabannya terlambat karena apa? Ke toilet, terlambat. Oke. Berarti ini jam kelas ya? Jam kelas. Kalau terlambat sekolah, ada? Pernah menjumpai? Belum? Belum. Sudah? Begadang. Oke. Sekarang saya mau tanya, setelah menanyakan hal tersebut, koridornya apa, Bapak Ibu? Hanya menanyakan saja, oh begadang. Terus, oh sudah silakan duduk itu. Kalau sudah tahu jawabannya, ya. Saat ini nggak apa, ya. Memberikan nasihat, contohnya. Kan sudah tahu begadang nih, ini sudah ada jawaban yang valid nih, misalkan begadang nih. Terus nggak apa-apa, ini kan realita. Kan kita jadi diskusi ringan bareng. Besok lagi kalau mau sekolah jangan begadang. Pesannya itu ya. Setelah itu silakan duduk. Oke. Tadi yang terlambat, oke. Lain kali juga belum masuk jangan ke toilet. Ke toiletnya nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk baru izin ke toilet kan gitu. Logikanya seperti itu. Nanti kita bahas di belakang. Ya, langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? 1. Menanyakan pendapat murid
murid bagaimana cara belajar yang disukai. Ini hal yang paling penting. Jujur, saya dulu ngajar nggak pernah tanya. Kalau ngajar cuma senang aja kalau lihat saya bawa gitar, ya mesti yang senang. Karena notabene saya seni musik, tetap pelajaran yang lain. Seni musik itu paling senang kalau misalkan di jam terakhir. Ya, rame, senang. Karena memang seni musik. Saya tidak hanya merujuk pada mapel saya, bukan. Ini saya cerita ya. Saya jarang menanyakan pendapat murid cara belajar yang disukai. Dan jawabannya adalah praktek. Kalau dipilih antara teori sama praktek, sebenarnya praktek. Karena saya adalah seni musik, harus mempraktekkan sesuatu supaya siswa-siswinya juga ikut juga. Yang kedua, menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas impiannya. Apalagi ide tak komplain, senang apa orang ngerti, ya kan? Sesekali lah tanyakan. Ketika dapat pembelajaran materi dari kita, pencapaian itu seperti apa? Sejumlah saya tanya bapak ibu guru yang di sini, pernah berpikir nggak kalau kita itu di posisi yang sekarang? Pernah sadar nggak? Tapi apa sudah yakin dari SD saya mikir kalau saya bisa jadi guru matematika, saya jadi guru BK. Dan saya jawaban anak kecil itu besok bisa jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, ya kan? Sebenarnya realitanya ini jadi guru. Ya, itu sebuah bayolan kecil, tapi memang akhirnya orientasinya sama impian. Kita harus tanggung jawab dengan impiannya mereka. Apakah yang jadi patokan sekolah itu adalah nilai? Bukan. Saya dulu sekolah ranking terus. Saya alumni SMA Pangkah dulu. Sampai terakhir kelulusan saya itu masih ingat saya jurusannya dari IPS. Saya ranking 3, satu-satunya laki-laki yang ranking 3 di satu sekolahan. Yang lain di ranking 1 sampai 10 didominasi adalah perempuan wajar. Tapi di saat kelulusan saya rapotnya masih ada, wali kelasnya masih hidup, dan hari ini bersama dengan saya. Jadi partner. Hampir 70% gurunya di sini semua. Tapi beliau sudah paham. Ketika saya dulu sekolah itu senang di seni musik, karena memang saya komitmen, memang suka seni itu sudah dari SD umur 4 tahun. Itu dari SD, lanjut SMP, SMA, dan saya komitmen setelah SMA ya saya kelulusan langsung ikut berada di jurusan seni juga. Ulang itu cuma saya dulu jujur saja pengennya saat itu pencapaian itu pengennya jadi artis band dulu cita-cita saya itu. Makanya dulu kalau di kuliah itu disuruh pulang nggak mau. Saya dulu mikir kalau di Jakarta ya semangat dulu. Makanya pulang rumah stres. Setelah itu 3 bulan itu ngaji untuk makanya Curut Lindung, pernah lihat ya? Curut Lindung kan ngaji untuk keter mau ngapain? Di sini teman juga belum punya. Ngajar di mana? Saat dulu pun saya ngajar di saat PPL saja. Dulu saya PPL di SMP 3 Kendal, jauh dari Semarang. Itu harus ngekos ini dan sebagainya. Ya ketemu sama siswa itu di saat itu 3 bulan ternyata. Ternyata flashback kembali saya disuruh ngajar, tapi dituntut dengan ngajar sebagainya saya belum ketemu itu. Nyawanya jadi guru. Yaitu hasil mumpung rezekinya saya bikin lamaran. Saya masih iling. Saya pertama daftar itu 3 sekolahan. SMA Pangkah, SMA 1 Selawi, yang satunya SMA Teguh. SMP KB Kabupaten Tegal. Dalam durasi kurang lebih 1 minggu baru saya panggilan paling cepat di SMP 3 Jember. Hari Kamis saya dapat telepon, hari Sabtu disuruh berangkat, dinas Senin mangkat sekolah nganggo keki. Jadi bapak ibu guru terus tertutup di sekolahan, ngapain ya? Karena hatinya belum ketemu ke sana. Saya pikirkan dulu saya nggak berpikir jadi guru. Saya nggak pernah berpikir untuk pembimbingan anak. Apalagi SMP ini anggaran ya. Nikmat sekali, akhirnya belajar buka RPP, belajar tindakan kelas, integritas guru seperti apa. Sudah mulai belajar tok, tapi terus senang. Tetap ngevent sama pimpinan. Dapat telepon Semarang berangkat saya. Sabtu izin kepala sekolah alasan, Pak,
Sabtu kalau bisa dikosongkan ya, hari Sabtu saya dikasih kelulusan untuk keluar anggota pimpinan Pak. Senin Selasa pelajarannya full ya, siap, yang penting Sabtu libur. Setiap Sabtu saya tidak pernah di sekolah. Yes, libur. Kenapa? Hatinya belum ketemu. Jadi ngapainnya mulai hari ini ditanyakan impian anak-anak supaya kita akan merasakan yang sama. Kalau dipikir iya tadi iya, dulu gak pernah saya seperti ini. Tapi kali ini kita mencoba untuk perubahan sesuatunya boleh menanyakan. Selanjutnya mengambil kesepakatan dari ide murid. Tanyakan pembelajarannya hari ini pengennya ngapain. Misalkan praktek bahasanya pianika atau main gitar misalkan. Yang main gitar sudah sendiri laki-laki ya dan yang perempuan kan pada enggak pak sakit susah aja sebagainya. Karena fasilitas juga ada. Pianika aja pak. Yang lanang part pianika gengsi, ya kan? Kalau namanya kali pianika. Akhirnya saya mempraktekkan keduanya. Yang satu main pianika, yang satu main gitar. Tampilkanlah sebaik mungkin di depan siswa kita main pianika dan main gitar. Supaya apa? Supaya suka. Jadi ketika laki-laki pegang pianika pun dia bisa memainkan pianika dengan baik dan benar. Enak ya, jebulin main pianika. Main gitar kita kasih penguatan sama siswi yang perempuan. Berilah keyakinan itu tidak akan pernah menyakiti kita. Yang sering menyakiti perempuan itu laki-laki. Akhirnya ketawa senang, mencoba untuk suka. Senarnya dulu juga dipegang. Ini tuh benda mati. Mindsetnya dirubah. Jangan gitar yang memainkan kita yang memainkan kita. Bagaimana caranya yuk dengan belajar ini? Ini anatominya, otak kanan dan kiri. Yang satu, yang satu. Hari kalian lihat proses saya enggak? Belajar main gitar enggak. Padahal saya belajar main gitar tahunan. Tapi mereka mau mencoba aja ketakutan karena takut. Jadi ini Pak emang Pak biasanya umumnya kita tok Pak kan. Saya kan ya. Ya mindsetnya diubah seperti itu. Jadi memberikan pembelajaran yang enak ketika pianika sama gitar ini bisa dimainkan dengan baik. Selanjutnya mengubah ide menjadi kesepakatan kelas juga tadi ya. Menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Gambaran perilaku yang seperti apa? Ya ini kan yang menyenangkan. Berusaha ketika di depan murid itu ya yang menyenangkan. Ajang atau ninggalan. Kita kalau sekolah dulu kan sering banget ya memberikan simbol-simbol pada guru. Baik guru killer, guru konyol, terus apa lagi guru kota. Kan itu kan. Kalau dipikir sangat berdosa sekali kita. Jadi saya dia jadi guru. Lagi belakang terus dirasa. Ya kan? Ya. Hal yang terjadi. Akhirnya gambaran perilaku yang disepakati yaitu Pak lebih baik Bapak kalau ngaji itu ini Pak kasih aja pendapat, kasih saran. Kita juga siap yang namanya kritik dan resiko hantaman yang pedih dan apa. Lebih baik kita tahu sekarang daripada nanti. Tahu-tahu lagi di jalan-jalan yang lakukan enak ya. Terus orang sengaja sih mata juga kecil kostum itu sendiri rasanya pada kemuyu. Itu hal wajar di dalam sekolah. Gak saja mungkin Pak Syekh pelaku biasanya kalah di grup pinggir KPU makanya kan ketemu bareng jadi bilang tuh toilet ada depan WC gitu terjadi kan. Iya dulu itu pilar saya kan guru BK kan mesti ngambil tanaman kalau saya dulu sekolah seperti itu ya Mas Bu. Tapi kan sekarang BK itu tidak boleh seperti itu, harus memberikan pelayanan dengan baik. Makanya Pak PR pasti pulang sendiri umat makanya lebih rambut karena memikirkan sesuatu yang namanya tanggung jawab dan beban yang sangat penting. Ya ini hanya guyon aja. Jadi beban kita memang luar biasa sekali. Bagi jadi pendidik, dikatakan pendidik orang kayak berat teman. Apalagi kalau di desa, kalau perumahan gitu ya, di sekitar namanya mendidik panggil Pak Sekul daripada guru Sekul kayaknya ya Pak Sekul di desa kayak astagfirullahaladzim ya. Mau dewek salah ya, bagaimana guru kayak apa itu ya. Itu beban. Makanya nggak dipanggil Pak biasa saja. Diundang Pak Guru kayaknya seolah-olah akhirnya kan macak keren gitu loh. Macak apa namanya bijak. Ada masalah ya apa namanya bijak padahal saya enak pada baik menurut saya wajar punya kebiasaannya sama. Jadi hal seperti apa yang seperti itu yang harus kita lakukan sama siswa juga dicontohkan. Selanjutnya membuat poster kesepakatan kelas. Tadi yang poster tadi itu hubungannya sama kesepakatan yang pertama tadi keyakinan kelas. Bikinkan poster itu kebiasaan yang ada ditempel di kelas yang masing-masing.
biar mereka nulis sendiri, sadar sendiri. Jadi orang sedialina nulis cewek, tidak boleh makan di dalam kelas ketika pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada nanti ngelihat anaknya ada yang makan, mas sini panggil sini baca nomor 1, akhirnya membuat rasa bersalah. Tidak usah disaksi hukuman, sini kamu makan, jika protes balik ke laporan pengaduan, nama kita yang rusak lagi. Serba salah, walaupun pendidikan punya lembaga yang paling kuat, tapi bagaimanapun kita harus betul-betul melayani dengan baik. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Motivasi dulu. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi, mungkin apa semuanya yang namanya motivasi. Lanjut Pak. Konsekuensi penegakan disiplin positif. Hari ini yang masih sering menghukum siswa siapa? Atau sering memberi penghargaan? Sudah pernah memberi penghargaan? Contoh penghargaan tidak harus berupa uang atau bentuk. Contoh kecil, sepele saja. Pernah melaksanakan diskusi dalam kelas ya? Presentasi siswa sudah. Bentuk apresiasinya adalah tepuk tangan, sebuah penghargaan. Namanya kita mengapresiasi. Sering-seringlah Bapak Ibu untuk mengangkat derajat harkat anak ketika melakukan sesuatu walaupun jawabannya salah. Contoh yang terjadi di daerah Kabupaten Tegal, khususnya Kali Kangkung. Kali Kangkung itu terkenal dengan public speaking yang belum baik. Kadang lagi presentasi bahasa Indonesia, ujung-ujungnya yang masih bahasa Tegal atau kebalikannya. Tuh. Jadi kita mendasari itu dengan baik. Janganlah memberi sanksi dan hukuman. Berilah yang namanya apresiasi. Makanya saya ngomong gak usah langsung. Lepas selamat dulu. Kalau yang namanya tepuk tangan, apresiasi dan sebagainya mungkin saya sudah sering. Soalnya nanti beda antara penghargaan juga. Enggak, misalkan saya ngasih uang nih, berarti nanti kelas juara 1 terus tak kasih uang 100.000. Apakah punya motivasi yang sama besok akan ranking 1 juga? Pertanyaannya, pencapaiannya itu yang dicapai di ranking 1-nya apa dapat uang 500.000? Akhirnya mindsetnya begitu. Bahasa Tegalnya tuman begitu. Jadi ini yang perlu kita seimbangkan antara yang namanya penghargaan sama cuan tadi. Padahal yang namanya lomba hadiah ini kan sekarang luar biasa ya. Contoh nih, seni musik seni tari ini sudah sampai lombanya itu sampai lomba band itu hadiahnya 10 juta. Pernah saya dapat uang 12 juta. Gara-gara siswanya cuma ngebedok mainnya rock lagu dok. Saya aja nyambut gawe patang coba ya 500 sih. Siswa main rock lagu hadiahnya 12 juta. Satu grupnya 6 orang, bagi 2. Ya kan? Akhirnya banyak sekali. Akhirnya mereka orang gelap musina, mau jadi kepimpin terus saya yang kena lagi kan. Bocah ayo orang tahu diulang pak, di dispenser terus latihan band, tetapi kan menang, dapat piala penghargaan. Tapi di sisi lain mereka punya mindset yang berbeda ketika mendapatkan uang. Ya harus diseimbangkan ini. Ya di restitusi ini juga akan kita bahas aktivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya dari bentuk motivasi perilaku manusia ini yang tergambarkan. Saya pun sama mungkin. Jadi memang harus perlu disadarkan. Sebetulnya kita sudah melakukan ini dalam faktanya setiap kehidupan sehari-harinya kita sudah melakukan ini. Tapi kadang jarang tersadar dengan kalimat ketika membaca iya. Makanya perlu dipelajari. Besok juga mungkin akan posisi panjenengan posisi di sana juga nanti ketika berjumpa dengan murid yang istimewa, unik, yaitu harus betul-betul restitusi. Kita masuk ke restitusi. Lanjut ya.
Restitusi adalah ini yang perlu hari ini, dan mungkin kalau saya ngomong di angkatan 9 itu guru penggerak semuanya sedang dalam proses melakukan restitusi. Hampir semua pendidikan sekolah di Indonesia, apalagi termasuk guru penggerak, mulai dari angkatan 1 mungkin hari ini sudah angkatan 10, mereka akan melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, tadi diantaranya membuat rasa bersalah, terus bisa kembali kepada kelompok mereka. Artinya mereka ketika jadi orang yang tidak benar akan kumpul dengan orang yang benar, akan mengikuti. IPA sama IPS beda nih, yang kelas 12 dia ngajar beda ya. IPA sama IPS ngajar juga IPA doang. Yang IPS ulang IPA juga ada, IPS juga beda ya. Kalau sharing, pernah sharing? IPA pernah? Tidak ya, sering-sering sharing. Kalau saya kan IPA sama IPS bareng, saya ngajar semuanya, jadi sudah paham. Kalau yang misalkan di IPA sama IPS juga sharing budayanya, dengan lagunya, diskusinya, cara menyampaikan pendapatnya, cara pembelajarannya di dalam seperti apa, itu beda. Ini yang bikin unik. Jadi mereka akan mengikuti arusnya dengan masing. Kalau misalnya ketemu sama orang yang seperti ini kan sedap terus. Kalau bahasanya orang Jawa itu biasanya jadi untuk ayo mana sungguh siji ya, pasti ada ya. Nah itu pun kita jadi di kelas IPA kayak apa mesti ada satu yang gandul. Nah itu yang PR kita supaya bisa mengangkat badan itu di porsi yang sama seperti apa. Nah juga proses bimbingan kepada pembuat masalah. Nah tadi yang saya tanyakan kaitannya dengan contoh tadi yang telat KB atau telat sekolah. Jadi ketika telat, biasanya kan kalau proses alurnya ke sana berarti yang jaga siapa ya Pak? Saya pun guru BK sama kesiswaan ya, dua ya, STPK, STP 2K. Jadi kalau siswa terlambat penanganan pertama kan di sekolahnya. Ya, penanganan pertama di sekolah kita ada di dalam kelas, terus siswanya akan masuk di jam berapa Pak Syekh? Jam keduanya. Berarti satu itu mereka akan diproses dulu di depan oleh STP 2K, tim kedisiplinan. Nanti masuk jam kedua ke kelas. Ketika proses bimbingan kepada pembuat masalah, ini contoh, ini ada 3 gambar. Yang pertama, ini saya mengangkat kemarin, ya, realnya adalah ini Mas Riki. Ini terlambat sekolah, tapi bukan karena dirinya sendiri, karena berangkatnya. Kalau tadi ada kasus tidurnya jam pagi ya Mbak, begadang, berarti nggak tidur kalau begadang. Larut, katakanlah dini hari. Kalau ini kasusnya adalah Mas Riki ini bannya bocor dari rumah jam 7:15, tapi karena perjalanannya panjang, karena bannya bocor akhirnya terlambat. Dia harus cari bengkel, memaksakan kendaraan itu jalan, pada akhirnya terlambat ke sekolah. Karena sudah mepet berangkatnya. Harusnya kalau misalkan memang perjalanannya jauh, paling tidak 1 jam sebelumnya sudah berangkat. Untuk permasalahan yang kedua, ini Mas Brian ini saat saya mengajar dia tidur di kelas. Kenapa tidur di kelas? Tadi begadang, main game. Ini contoh, 2 contoh yang saya angkat. Next, Mas. Ya itu tadi keyakinan kelasnya muncul sekarang. Yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tersirat dan tersurat, artinya tersirat kita membuatkan, nanti tersurat mereka yang menempelkan sendiri. Dengan sepakatan seperti apa? Sepakatan mereka yang miliki. Sehingga di dalam kelas dipastikan paling enak kalau sudah ada keyakinan atau sepakatan kelas. Mau dicoba? Silahkan, bisa dicoba dalam waktu dekat. Hasilnya nanti sharing sama saya lagi. Setelah ini sharing sama saya lagi.
ngobrol dengan hasil ketika membuat sebuah kesepakatan kelas keyakinan kelas, dengan ngajarnya bagaimana, lebih enakkah, lebih ringankah, anaknya lebih kondusifkah, dicoba. Boleh dicoba. Tahapannya, nomor 1, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nomor 2, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. 3, sempurnakan seberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Yang 4, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi serangkaian tahapan ini yang tadi saya sampaikan bahwa hal-hal yang perlu kita proses dalam pembuatan keyakinan kelas ya paling tidak ada wujudnya. Bisa di sosial media kan. Nah, sekarang lagi mereka sudah pegang gadget semuanya, jadi bisa editing video dan foto sebagainya untuk membuat sebuah video kreator juga tak apa-apa. Sehingga ini kesepakatan kelas menjadi kebiasaan, akhirnya mereka tahu bahwa ketika keyakinan kelas yang mereka miliki, saya pastikan mereka akan melaksanakan KPM dengan baik. Baik. Kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas di 12 MIPA 3 dan 11 9. Setiap warga kelas berupaya datang dengan kebahagiaan agar dapat memulai aktivitas dengan lancar. Setiap warga kelas harus saling memberikan kebahagiaan agar tercipta suasana kelas yang menyenangkan sesuai dengan visi sekolah, mewujudkan sekolah yang bahagia dunia akhirat. Akhirnya nyambung. Ini yang saya kerjakan saat ini. Jadi bentuk aksinya di sini ini ya salah satunya untuk membuat sebuah perubahan dari sekolah. Lanjut banyak. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Kira-kira sudah dimiliki semuanya. Mulailah dicoba dengan kebutuhan dasar manusia. Karena orientasinya kemana? Orientasinya 5 ini pada dasarnya. Bertahan hidup, ya mentok-mentoknya kalau saya jadi guru ngajar enak kayak apa tadi kan tanggal 1 perlu iya kan yang didapatkan itu untuk bertahan hidup, ya bertahan hidup. Kasih sayang yang terjadi kita kepada siswa bagaimana? Teman sejawat juga iya, siswanya juga iya. Kan apa? Kita merasakan bahwa ketika kita di sekolah, siswa kita juga anak kita. Masa iya? Sering terjadinya kan, kalau jadulnya pas sekolah zaman ini kita sekolahnya anaknya debat malah dikambleng, anaknya mau lihat dikambleng, makannya orang kan bahasanya seperti itu. Ya karena memang tanggung jawabnya guru kan anaknya banyak sekali. Setiap hari itu kalau dilihat guru BK setiap hari ada masalah nggak sih mas? Ada ya? Pasti ada. Ya manusia itu tidak lepas dari masalah. Jadi perlu memang betul-betul namanya berpikir kritis. Nanti banyak. Lima posisi kontrol tadi sudah. Lanjut. Posisi kontrol tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita jadi guru. Jadi guru itu ada 5 tugasnya. Guru kan materinya guru dari tim pembimbingan pendidik. Tapi setelah dibedah, isinya ada 5 ini. Apakah kita akan jadi penghukum? Tapi punya masa penghukum kan? Mana jadi hakim kan? Kalau siswanya nggak mau jadi tugas diapain? Dihukum kan banyak. Dihukum membaca di depan, membuat rasa bersalah, akhirnya jadi malu. Dihukum fisik ya tadi saya belajar Ismail. Apakah itu terjadi? Ya terjadi karena kita di daerah. Akhirnya mencoba itu. Pembatasan bersalah tadi sudah jadi teman ya. Jadi teman itu ngobrol. Bisa memang ada belajar. Tadi malam juga dapat itu jam berapa? Jam 4 apa ya? Oke. Terus besok mau diulangi lagi. Besok mau jadi pengusaha games, bikin perusahaan aja yang besar, Mobile Legends,
Misalnya, jadi membuat rasa bersalahnya dengan kita pendekatan. Ya, si siswa tersebut akan melakukan rasa bersalah yang tinggi, sehingga besoknya tidak akan mengulangi lagi. Mungkin kalau dulu kan sikap plak ya besok. Guru BK di situ, kalau saya zaman sekolah saya nakal ya di sekolah. Saya pernah diskorsing berapa kali di sekolah, 3 kali. Kasusnya apa? Berantem balap liar. Zaman saya sekolah. Sekolah berapa hari? 2 hari, yang terakhir 1 hari. Buat rasa bersalah, ya udah bersalah, mau kita dulu nebus sendiri, ngurusi sendiri. Tapi kalau sekarang digodok dengan membuat rasa bersalah, saya yakin tidak akan mulai lagi. Masukkan aja kendaraannya, suruh ambil. Tebus 100 juta nggak akan bisa ambil. Kalau dulu nebus 500 ribu ya tetap tebus. Manajer, pemantau tadi yang seperti yang di gambar pertama, guru itu kontrol. Yang terakhir adalah ini yang paling susah. Tapi kita sering banget. Jadi manajer itu mengatur segala sesuatunya untuk anak-anak kita. Contoh, pengulang baik sih namanya alat bahan dan pembelajaran. Ya, mau diskusi apalagi supervisi, kalau mau penilaian ada guru pamong jago, boleh runtak ya. Bisa lagi ngulang dikitirin bunyinya kan. Sama, saya juga sama. Karena saya supervisi. Pak Syafir supervisi ya Pak Syafir. Pak Ilham supervisi ya Pak Ilham. Iya, guru sama. Supervisi yang mau supervisi siapa? Yang mau supervisi adalah guru senior yang punya nilai tinggi. Jadi kebiasaan kita di dalam kelas itu membeli yang dinilai bagaimana cara menyapa anak. Padahal apa? Tidak bisa setiap hari seperti itu. Kayaknya paling spesifik lengkapin anak guru pamongkok yang namanya guru supervisi ya dadak memilih laptop ya kan. Bahan-bahan itu kumpul lengkap disiapkan kenapa dengan caranya isu nilainya apa. Itu yang terjadi. Padahal kalau dipikir, kalau kita jadi manajer hasilnya enak-enak. Murid itu akan tertata rapi, terbentuk dengan baik, dan terdidik dan terarah. Kalau kita jadi manajer, syukur-syukur bisa memberi nilai kebajikan dan nilai kebijakan yang baik. Ini pada poin nomor 5. Makanya oleh karena itu bahasa manajer ini kan biasanya dari perusahaan swasta ya. Kali ini bahasa manajer itu masuk di dunia pendidikan. Siapa manajernya? Kita. Di antara permasalahan tadi dibahas dengan sebagainya. Jadi manajer, lanjut paham. Ini adalah namanya segitiga restitusi. Ini yang paling penting banget. Yang sekarang harus mungkin mulai diubah dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nomor 1, menstabilkan identitas. Kalau misalkan kita ada masalah, contoh saya angkat tadi, siswa terlambat tadi, stabilkan identitasnya dulu. Artinya apa? Kita bisa tahu posisi anaknya dulu. Kenapa kok bisa terlambat? Dan itu supaya tidak diperlukan. Karena kalau bisa yang namanya pembimbingan dalam kondisi yang tidak ramai dan kondusif, sehingga anaknya fokus. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Diyakinkan juga bahwa anak tersebut betul-betul merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah, bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak itu salah, sehingga mereka tidak menunggu sanksi dan hukuman, tapi membuat rasa bersalah. Baiklah. Kasus dan praktik tentang restitusi. Tadi saya jelaskan kasus yang nomor 1 tadi adalah terlambat masuk kelas. Kasus yang kedua adalah tidur, menundukkan kepala. Lanjut ke ini testimoni murid. Jadi kalau misalkan kalau sudah mengajar di bagian akhir, usahakan bagian terakhir setelah kita pembelajaran ada yang namanya refleksi. Tidak cuma evaluasi tapi refleksi. Refleksinya seperti apa? Refleksi dari pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Refleksi dulu atau evaluasi dulu. Lebih baik ya evaluasi dulu. Evaluasi pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Masih ada waktu 2 menit sekarang. Kalau tidak ada, oke, hari ini kita refleksi bahwa pembelajaran hari ini orientasinya kemana berapa persen. Akhirnya anak fokus
fokus dengan apa yang kita sampaikan, mulai dari pembelajaran dari awal ditutup dengan yang namanya refleksi. Itu akan memudahkan anak akhirnya mengingat terus, akhirnya oh sekarang Bapak ini kalau ngajar ada refleksinya ya. Mereka akan mengikuti dengan baik. Lanjut dalam terima kasih tulis rampung ya pegang. Ya, ini ada video yang kemarin saya ambil. Kelihatannya ini pada kasus yang pertama. Kamu enggak ya? Jadi saat pembelajaran ketika saya baru buka, tapi ada yang terlambat. Stop ini. Tidak. Dengar suara nanti ya. Ya, Mas Riki. Halo. Sebentar. Ya wis, apa-apanya audionya sudah ada. Ya ini contoh bentuk ketika terjadi masalah di dalam sebuah kelas. Ya, di sini pastikan bahwa pertanyaan yang tadi itu di segitiga restitusi tadi termasuk menstabilkan identitas dan validasi. Pastikan bahwa dengan permasalahannya di situ selesai. Jadi pertanyaannya tidak cuma sampai tadi terlambat kenapa. Siswa pasti akan menjawab, Pak, saya tadi malam, contoh yang Mas Riki, saya terlambat Pak karena banyak bocor. Tadi berangkat dari rumah saya jam 7 kurang 10. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu berapa menit? 20 menit. Oh berarti kamu sudah terlambat 5 menit. Apalagi tadi terjadi banyak bocor sehingga tidak bisa berangkat sekolah. Terlambat, artinya sampai sini terlambat. Berarti tidak bisa mengestimasi waktu atau manajemen waktu dengan baik. Ketika ketemu kita sebagai guru, begitu kita tahu permasalahan tersebut, langsung diulas, diberikan solusi. Riki, cocok lagi, silahkan berangkat dari rumah pukul 6.00. Jadi apapun yang terjadi di dalam perjalanan sekolah itu kita punya durasi panjang, kurang lebih sekitar 20 menit. Kamu punya waktu untuk santai, sehingga terjadi misalkan ban bocor ya, atau bensin habis, kamu masih punya waktu untuk berpikir
mau dijemput teman boleh, mau dijemput keluarga juga boleh, atau motornya ditinggal di bengkel terus berangkat sekolah. Jadi kita kasih solusi. Akhirnya mereka berpikir bahwa oh ya terjadi masalah seperti ini, guru tidak cuma menanyakan kenapa, tapi sampai selesai dan diantarkanlah silakan siswa tersebut sampai benar-benar di tempat duduk dalam keadaan nyaman, tidak ada rasa ketakutan. Tapi kalau misalkan kata-kata terus yang atas, ya silakan duduk. Sebelum ini berbeda di kelas menjeru terus tambahin bocah kita kata lambat, kan kita ikut siapa? Manusiawi. Kita lagi jengkel pertama disuruh nyanyi gak nyanyi, tadarus nyanyi di kompon, kan lebih soal ini sewot, terutama yang guru agama kalau masuk tak belum tadarus sewotnya teman, ya kan? Sering ya Pak Syukur ya, guru agama masuk kelas ternyata ada tadarus terus sama sisi apa-apa, Yoko lebih buat Al-Quran. Yang lain sudah mulai jalan tadarus itu tadarus, tiba-tiba terkakan sana sih, akhirnya sewotnya sisa no, ya kan? Dibuahin pun sekolah mengatakan telat jago, akhirnya kan kondisi nyaman kelas itu sudah tidak nyaman karena apa? Terjadi sebuah kesalahan di situ. Akhirnya si ini ikut kan yang tadi cuma niatnya mau terlambat, akhirnya double sholat dan sekali. Itu yang terjadi pada kita ketika jadi guru. Dan mudah-mudahan setelah ini diperbaiki sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kelas dan konstitusi itu dengan baik. Oke, mungkin itu contoh yang pertama. Yang kedua Mas Pak Sebul. Yang kedua tadi Mas Bian. Ya, headline itu yang oke. Yang Brian. Ya. Oke. Sebelum siapa Mas ya? Namanya. Gak kerasa. Hanya saya mau diskusi gak saja. Ya. Ini Briannya tidur nih. Panggilan satu kali tidak dihiraukan sama guru. Akhirnya hal yang terjadi adalah saya samperin, saya bangunkan. Biasanya kalau misalkan guru gak sabar langsung dihukum ya. Silakan bantu, tutup pintu dari luar. Bahasanya harus sambil betul. Ya, tapi kalau kemarin saya akan melakukan restitusi itu, saya tanyakan kenapa tidur di kelas begadang sampai jam 4 pagi. Ngapain? Garap tugas, selebihnya main game. Saya langsung pembimbingnya di situ. Apa yang saya lakukan? Menyuruh Mas Brian keluar kelas untuk cuci muka. Sudah cuci muka, selesai sampai sini duduk kembali, terus mengikuti pelajaran dengan baik. Dan langsung dikasih bunga. Alangkah baiknya kita mengatakan sampai betul-betul si anak ini punya kenyamanan ini. Begitu ya? Sudah Pak Bud, ya. Balik lagi ke poin yang pertama. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Matur nuwun mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata keyakinan kelas dan institusi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Next kita banyak sharing lagi. Saya senang kalau misalnya diajak sharing karena memang dalam proses pembelajaran di sini sampai ke depan pun saya tetap senang belajar. Artinya banyak perubahan. Sebelumnya harusnya diskusi, tapi karena durasinya sudah habis. Jadi next ketemu lagi, mudah-mudahan tidak bosan. Ya, salam kenal, saya Selamat Widaryanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan, kelancaran dan dimudahkan. Dan panjenengan semuanya juga sukses dan mencapai impiannya. Terima kasih. Salam dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali sudah kebelet pulang. Kalau saya tuh senang pulang sore pulang malam jadi santri. Itu sebenarnya saya mau ngasih pertanyaan, cuma durasinya udah sore. Ya monggo nanti yang mau bertanya mau tinggal atau langsung pulang
bebas Bu. Yang penting terima kasih atas waktu sudah menyempatkan hadir dan menyempatkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.